Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk Pak Taufik. Kami dari kelompok 8, kelas I2, dengan anggota pertama ada Abizar Rasidin Sasmita dengan NIM akhir 014, kemudian ada Narendra Wisnu dengan NIM akhir 046, kemudian ada saya sendiri, Hasan Fadlur Rahman dengan NIM akhir 071, dan Rizky Ardiansyah dengan NIM akhir 105, dan Jasmine dengan NIM 502510310010. Di sini kami mempresentasikan lab tentang Snort dan Farewell Rules. Jadi pertama-tama yang kami lakukan adalah menyiapkan virtual environment-nya dengan mengatur di bagian mesin, kemudian membuka network, kemudian menyeting supaya attach to-nya menjadi bridge adapter. Kemudian klik OK, kemudian kita membuka terminalnya dan menjalankan configure SDHCP script dengan menggunakan sudo lab support file sehingga meminta IP, konfigurasi IP, kemudian kalau sudah nanti bisa ketika kita menuliskan if config maka muncul IP milik kita. Nah, dan bisa langsung dites dengan ping www.cisco.com langsung muncul langsung bisa di ping dan langsung saya selesaikan saja langsung Ctrl C. Kemudian masuk ke part 2 firewall dan IDS logs. Bagian pertama CyberOps menjalankan mininet dengan cara sudo lab support file script CyberOps extended topo nofw.py, kemudian akan langsung berubah yang tadinya seperti terminal seperti biasanya tapi langsung berubah jadi mininet dengan logo berikut. Kemudian kita masuk ke shell R1 dengan komen xterm R1, kemudian akan muncul jendela baru dengan tulisan di header not R1 as super user. Jadi ini menjalankan sebagai super user dan ini menjawab pertanyaan pertama. R1 jendela R1 terbuka dan mu- pertanyaan adalah apa user yang login dan apa indikatornya. Yang login adalah user root ditandai dengan adanya hashtag di awal atau di akhir terminal ini. Kemudian bagian C dari jendela R1 menjalankan Linux based IDS Snort dengan cara lab support file script start snort.sh, maka akan muncul output seperti ini. Ini muncul initialization complete dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Snort sudah dijalankan. Kemudian kita membuka jendela baru dengan H5 dan H10 dengan komen exterm H5 dan exterm H10. H10 kita akan menjalankan server start dengan komen lab support file slash script slash mail server start.sh. Eh, Kemudian di H10 kita bisa kita coba kita bisa ketik start with the Tunpa. Nah, itu untuk memverifikasi apakah web server itu sudah jalan atau belum. Nah, bisa dilihat output di atas itu eh, kelihatan bahwa web server Nginx berjalan pada port 6666. Nah, kemudian di R1, terminal R1 ada instance short running. Nah, untuk eh, mengetahui komen di R1, kita ketik extern R1, kemudian eh, di CyberOps Workstation Terminal. Nah, kemudian di R1 ketik tail dengan minf untuk memonitor Farlog Snore Alert seperti eh, komen yang di bawah ini. Nah, kemudian di H5 kita bisa ketikkan widget untuk mendownload file yang bernama W32 Nimda MMX. Nah, kemudian di bawah. Nah, eh, port yang digunakan ketika komunikasi dengan web server. Nah, port yang digunakan yaitu 666.
Nah, baris ini mengindikasikan bahwa eh, statusnya udah berhasil di-download. Kemudian, apakah alertsnya relate ke file downloadnya? Iya. Dan yang terakhir, J, alert yang ada di R1 itu bisa dilihat di payload. Nah, jika payloadnya itu salah satu mirip, maka di eh, second R1 itu eh, alertnya bakal muncul dan timestamp-nya bakal seperti berikut. Nah, kita bisa lihat di situ ada source IP sama IP destinasinya. Dan kemudian based on alert di atas, source source dan destination port apa yang digunakan? Source portnya yang digunakan yaitu 51958 dan destination portnya 6666. Kemudian eh, ter, Kapan? eh, kapan kapan file itu di-download yaitu 17 November jam 10 menit 4 detik 41. Untuk message-nya itu malicious server hit. Nah, di H5 kita bisa menggunakan TCP dump untuk capture event download malware-nya tersebut. Nah, kemudian di interface H5 ETH0 kita bisa save hasil capture tadi ke dalam file yang bernama nimda download pcap dan eh, simbol TCP dump yang ada di eh, Boleh disebutkan. oke. Dan kita bisa mengetik TCP dump ketika dia lagi berjalan. Nah, itu berjalan di PID 5366. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Langkah selanjutnya, langkah K. Di sini kita bisa tekan Enter berkali-kali. Ini dilakukan untuk mengambil kembali kontrol shell atau terminal. Nah, karena sebelumnya TCP/DAM itu sedang berjalan di background, sehingga dengan menekan Enter, prompt terminal akan muncul kembali. Nah, setelah itu eh, kita bisa unduh ulang malware saat TCP/DAM merekam dan setelah TCP, TCP/DAM mulai menangkap paket di background, kita perlu mendownload file malware lagi agar proses download tersebut terekam dalam file PCAP. Nah, setelah itu kita hentikan proses penangkapan TCP/DAM. Nah, karena TCP/DAM itu dijalankan di background, berarti kita perlu membawanya di kembali ke foreground dengan mengetik FG. Nah, karena TCP/DAM juga salah satu proses yang dipindahkan ke background, jadi kita tidak perlu masukkan PID lagi, dan setelah itu kita bisa menekan Ctrl plus C untuk menghentikannya. Nah, outputnya akan menunjukkan ringkasan paket yang tertangkap seperti 316 paket yang tertangkap, lalu ada 316 paket yang diterima oleh filter, dan 0 paket yang di drop by kernel. Nah, ini verifikasi file dari PCAP ini telah disimpan dan masih ada di H5. Nah, lalu kita akan gunakan perintah ls slash ls min l. Ini tujuannya untuk memastikan apakah file dari nimda download PCAP sudah ada di disk dan ukurannya filenya lebih dari 0. Dan bisa kita lihat di sini ukuran filenya sudah lebih 0 dan sudah ada file nimda download PCAP. Nah, di sini berarti artinya file PCAP telah berhasil direkam dan file malware juga tersimpan.
Oke, Min. Baik, untuk step 2, jadi di step 2 ini kita akan ngelakuin tuning firewall berdasarkan IDS alert. Di step 1, IDS atau Intrusion Detection System itu tuh udah mendeteksi adanya malicious malicious server yang terhubung ke jaringan. Nah, nanti tugas step 2 ini bakal ngeblokir akses menuju malicious server tersebut menggunakan firewall berbasis if tables. Dan konsep dasar dari if tables itu adalah firewall Linux yang bekerja dengan rules atau aturan dan chains atau rangkai. Jadi ada 3 chains utama, yaitu uh, input untuk traffic yang masuk ke firewall atau ke perangkat F1 sendiri. Lalu ada forward untuk traffic lewat firewall. Lalu ada output untuk traffic yang keluar dari firewall atau dari R1 menuju ke tempat lain. Dan cara kerja chain itu, jadi setiap chain itu memiliki kumpulan rules. Nanti paketnya itu diuji secara beruntun dari rule pertama. Nah, kalau cocok, maka firewall mengeksekusi tindakan. Kalau misalkan ada accept, itu berarti diizinkan. Kalau drop, itu berarti blokir tanpa respon. Dan kalau reject, itu blokir dan kirim respon. Dan jika tidak ada rule yang cocok, maka paket mengikuti polisi default chain. Dan untuk mengecek rule dari if tables itu, kita bisa menggunakan perintah if tables min L min V yang memiliki fungsi untuk menampilkan semua chain, menampilkan polisi masing-masing chain, menampilkan semua aturan dalam chain. Nah, pada yang satu, hasil awalnya itu kan chain inputnya itu kosong. Terus chain forwardnya itu kosong, dan chain outputnya itu kosong. Berarti firewallnya itu belum memiliki aturan apapun. Lalu kita nambahin rule untuk memblokir server jahat. Kan IDS sebelumnya tuh ngedeteksi kalau server jahat dengan IP 209.165.202.133. Nah, server tersebut tuh menggunakan port 6666. Karena paket ini tuh cuma lewat di firewall, maka perlu ditempatkan pada chain forward. Nah, perintah untuk memblokir kita menggunakan if tables min i, forward min p, tcp min d 209.165.202.133, min min deport 6666 min j drop. Jadi min i forward itu fungsinya buat memasukin rule ke posisi pertama di chain forward. Min p itu rule berlaku untuk protokol TCP. Min d 209.165 itu alamat tujuan paket. Dan min d port 66 itu bertujuan untuk port tujuan dari si 6666-nya itu. Dan min j drop itu adalah tindakan dari blokir. Lalu kita lakukan verifikasi rule dengan perintah itables min L min V lagi, dan hasilnya itu akan muncul rule baru di chain forward. Seperti hasil yang sudah terlihat. Nah, sudah. Next akan dilanjutkan lagi. Oke, jadi di H5 kita akan mencoba untuk mendownload file itu lagi dengan komennya itu adalah wget 209.165.202.133/w32.nimda.amm.exe. Nah, kita lalu akan melihat apakah dia itu berhasil mendownload apa tidak. Nah, di sini adalah tulisannya connection reviews. Jadi, pertanyaannya adalah was the download successful this time? Explain. Jadi X1 memiliki aturan firewall pada chain forward yang memblokir drop semua paket TCP dengan tujuan IP yang tadi pada port 666. Karena paket dari H5 menuju server tersebut harus melalui X1 dan jatuh pada aturan drop. Nah, karena tadi sudah dilakukan, itu maka dia tidak bisa atau dia itu koneksinya tidak bisa. Nah, lalu apa langkah lainnya yang lebih agresif untuk memblocking serangan seperti tadi? Jadi, memblokir seluruh traffic menuju IP tersebut tanpa membatasi hanya pada port 666, pendekatan ini dianggap lebih agresif karena dia akan memblokir semua protokol dan semua port yang menuju server tersebut. Nah, sehingga lebih ketat dan memastikan tidak ada jenis traffic lain yang bisa lolos ke server yang berbahaya. Nah, lalu kita masuk ke part 3, yaitu terminate and clear mininet proses. Jadi setelah kita melakukan tadi, kita bisa menavigate untuk ke terminal awal. Jadi dengan cara komen kita yaitu quit. Nah, lalu setelah quitting itu tadi, kita akan membersihkan semua proses tadi yang dimulai di mininet, dan kita bisa memasukkan password CyberOps ketika sudah dimulai.
bawah. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.